Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Malik Ismail dari kelas TI 21A1 Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Fauzi, saya dari kelas TI 21A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Alam dari kelas TI 21A1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suranegara, saya dari kelas TI 21A1. Terima kasih. Oke guys, di sini kami akan membahas seputar teknik informatika. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan, apa sih jurusan teknik informatika itu? Mengapa memilih teknik informatika? Berapa besar sih gaji lulusan teknik informatika? Dan apa aja sih yang dipelajari di teknik informatika? Kalian mau tahu kelanjutannya? Apa mau tahu banget? Hihi, tenang. Kali ini kita akan membahas seputar teknik informatika. Let's go! Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Bila memutuskan untuk memilih jurusan teknik informatika, maka kamu akan cukup banyak berkutat dengan pemrograman atau programming, pengembangan perangkat lunak atau software, dan teknologi jaringan komputer. Pada dasarnya, kamu akan menjadi penerjemah suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital, menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam prosesnya, kamu akan banyak membuat flowchart alias bagian alur bagaimana sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Tentu saja, ketelitian dan keulatan menjadi karakter paling dasar yang harus kamu miliki. Mengapa sih memilih teknik informatika? Nah, peminat jurusan teknik informatika setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan, fakultas kedokteran yang cukup lama bertengger sebagai jurusan terfavorit pun mulai tergeser. Di salah satu perguruan tinggi terbaik di Bandung, contohnya, perbandingan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan diterima untuk jurusan ini adalah 100:1. Artinya, dari 100 pendaftar, hanya satu orang yang akan diterima. Persaingan yang sangat ketat, bukan? Nah, bicara soal gaji, berapa sih besar gaji lulusan teknik informatika? Gaji lulusan teknik informatika rentannya sangat bervariasi. Menurut survei di tahun 2018, rata-rata besar gaji programmer yang baru lulus kuliah alias fresh grade di Inggris mencapai sekitar 610 juta rupiah per tahun dan 919 juta rupiah per tahun di Amerika Serikat. Dibandingkan Indonesia, tentu angkanya jauh berbeda untuk level junior dan belum berpengalaman. Seorang lulusan teknik informatika yang bekerja pada bidangnya secara umum memperoleh gaji sekitar 4-7 juta rupiah. Namun, perusahaan startup yang cukup bona fide dan perusahaan asing biasanya memberikan gaji yang lebih menggiurkan. Untuk entry level, kamu sebagai lulusan teknik informatika bisa mendapat upah sekitar 10 juta rupiah atau bahkan lebih setiap bulannya. Hanya saja, seleksi yang dilakukan oleh perusahaan semacam ini cenderung lebih ketat dan betul-betul memperhatikan skill daripada nilai dan prestasi yang sekadar ada di atas lembar resume atau CV. Nah, apa aja sih yang dipelajari di teknik informatika? Sebelum membahas lebih detail terkait mata kuliah apa saja yang diberikan di kelas-kelas teknik informatika, sudahkah kamu memahami apa perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika? Pasalnya, dua bidang studi ini masih kerap dianggap sama oleh orang awam. Bahkan, beberapa juga masih menyamakan dua jurusan ini dengan teknik komputer. Banyak banget nih pada yang belum tahu kan apa sih perbedaan teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. 1. Teknik informatika. Sebagai gambaran paling mudah, kurang lebih seorang mahasiswa jurusan teknik informatika menjadi seorang programmer. Seperti yang disampaikan sebelumnya, disiplin ilmu ini akan membahas mengenai pengelolaan data pada komputer melalui proses logika. Adapun bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk digital ini disebut dengan bahasa pemrograman, antara lain bahasa C, Python, Java, dan lain-lain. Yang kedua, teknik komputer. Saat memutuskan untuk menempuh pendidikan jurusan teknik komputer, maka kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu berkutat dengan perangkat keras komputer. Di samping mempelajari bagian-bagian dari komputer, kamu juga akan lebih fokus bermain dengan microcontroller, yakni otak dari komputer. Untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat ini, kamu pun nantinya perlu menguasai suatu bahasa mesin. Yang ketiga, sistem informasi.
Bila teknik informatika lebih banyak berkutat pada software dan teknik komputer lebih banyak berkutat pada hardware, maka tidak demikian dengan sistem informasi. Jurusan yang satu ini hampir mirip sebagai teknik industri yang menggabungkan antara bidang manajemen dan teknis. Di sistem informasi, kamu akan mendapat gabungan ilmu mengenai bisnis atau manajemen dan ilmu komputer. Kalau kamu menyukai kegiatan yang lebih bersifat sosial dan interaksi kepada manusia lain, tetapi juga menikmati ilmu komputer, jurusan inilah yang mungkin seharusnya kamu pilih. Nah guys, berikut ini adalah materi dasar teknik informatika. Ketika memutuskan bercimpung di dalam jurusan teknik informatika, kamu sudah siap untuk mendapatkan kelas-kelas yang akan sangat menuntut kecerdasan logika kamu. Dasar matematika dan analisis yang demikian pun haruslah kuat untuk minimalisasi seringnya terjadi kesalahan dalam membuat program tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa materi dasar pada jurusan teknik informatika. Ada algoritma dan struktur data, logika informatika, strategi algoritma, sistem operasi, probabilitas dan statistika, pemrograman berorientasi objek, rekayasa perangkat lunak, artificial intelligence, dasar-dasar pemrograman, kalkulus, pemrograman internet, teori komputasi, sistem komputer, sistem jaringan, data mining, metode pengembangan software, database dan sistem informasi, kriptografi, basis data, etika dan hukum siber. Perlu dicatat, beberapa mata kuliah yang disebutkan adalah mata kuliah dasar yang ada di jurusan teknik informatika. Tentu, beberapa mata kuliah dasar seperti agama, fisika dasar, bahasa, dan kewarganegaraan juga tetap dipelajari, atau biasanya menjadi bagian dari mata kuliah umum yang juga wajib diikuti. Standarnya, kamu bisa menyelesaikan kewajiban studi strata 1 teknik informatika dalam kurun waktu 4 tahun atau 8 semester. Namun, beberapa pihak jurusan, fakultas, dan perguruan tinggi memungkinkan mahasiswa untuk lulus lebih awal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bagaimana prospek dan karir lulusan teknik informatika? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kesempatan untuk berkarir di bidang teknik informatika sangatlah luas. Kebutuhan terhadap dunia digital diprediksi terus memberikan tren yang positif, sehingga kamu pun tidak perlu merisaukan tentang kiprah profesi. Bila tak ingin menjadi karyawan pun, peluangmu untuk menjadi pemain bisnis dalam bidang yang masih relevan pun sama tingginya. Kamu bisa menjadi karyawan IT, programmer, sistem analis, konsultan, bisnis software host dan startup, digital nomad, dosen, dan lain-lain. Oke guys, itulah beberapa informasi terkait jurusan teknik informatika yang perlu kamu ketahui. Secara umum, bidang studi ini akan banyak menuntutmu untuk berpikir secara sistematis agar mencapai logika pemrograman yang sesuai. Tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks logika yang disusun. Buat kamu yang sibuk bekerja, teknik informatika mempunyai program untuk yang mau kuliah sambil bekerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan terkait jurusan teknik informatika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.